Nabi dan Rasul Kristen dari Arab. Bapak Ibu Saudara, ternyata Alkitab itu juga mencatat ada Nabi dan Rasul Kristen ya, di era kekristenan ya, dari Arab. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 13 ayat 1, di situ ada Barnabas itu Yahudi. Kemudian Simeon itu dari Niger itu Ethiopia, berarti Arab dong ya. Kemudian ada Lukius dari Kirene ya, Kirene itu Libya, Arab juga. Kemudian ada ya sudah, itu yang Arab itu dua itu ya. Sedangkan yang lain itu dari Yahudi, Barnabas Saulus itu dari Yahudi, Barnabas dan Saulus. Kemudian Menachem itu dari Roma ya, daerah Italia sana. Oke, jadi Lukius dari dari Kirene ya, Kirene itu Libya, Arab. Kemudian Simeon dari Niger itu Ethiopia. Udah dua ya, dua nabi. Nah, ada satu rasul namanya Ananias di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 13, 14, 15. Ananias ini dari Damsyik. Damsyik itu Damaskus, berarti Arab ya. Jadi setidak-tidaknya Alkitab menulis ada dua nabi Kristen dan ada satu rasul Kristen dari Arab. Ciri khasnya adalah tidak sunat. Semua nabi yang di luar Israel itu tidak sunat. Nabi dari Arab dua orang, yaitu Lukius dan siapa tadi, Simeon ya. Simeon dan Lukius ini tidak sunat. Demikian pula si Ananias dari Damsyik itu juga tidak sunat. Jadi gampang, Pak. Kalau ada nabi Arab, nabi dari Arab ya, nabi Kristen atau bukan Kristen gampang. Kalau tidak sunat nabi Kristen, Pak. Astagfirullah. Ini nancep banget nih Pak Dede. Gimana Pak? Kalau ada nabi dari Arab ya, nabi dari Arab nih ya, nabi Kristen atau tidak Kristen itu gampang. Kalau tidak sunat berarti nabi Kristen. Ya, itu yang ditulis di Alkitab loh ya. Simeon dan Lukius, kemudian ada Ananias. Itu tidak sunat ya, karena sunat itu hanya untuk orang Israel Yahudi ya. Jadi gampang ya Pak, kalau ada orang ngaku nabi dari daerah Arab, cek aja sunat apa tidak. Kalau tidak sunat itu dia nabi Kristen. Waduh. Ya. Nancep ini Pak. ya. Jadi clear ya, sunat atau tidak sunat itu gampang banget ya. Nabi-nabi yang dipilih oleh Yesus ya. Yang memilih nabi kan Yesus ya. Allah Pak, iyalah itu Yesus ya. Yesus Isa Al-Masih ya. Matius 23 ayat 34. Aku telah mengutus semua nabi. Ya, demikian pula Efesus 4 ayat 11 ya. Jadi clear? Ya, ada Alkitab itu mencatat atau menulis ada dua nabi dari Arab dan satu rasul dari Arab. Ciri khasnya apa? Tidak sunat. Jadi kalau ada yang ngaku nabi dari Arab, cek saja. Kalau tidak sunat berarti nabi Kristen. Ya, nancep ini Pak, nampol ini Pak. Ya, apotek tutup Pak, apotek tutup, nggak ada obat, kagak ada obat. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu yang ditulis di Alkitab, sedangkan yang tidak ditulis di Alkitab ya karena eranya sudah di luar penulisan Alkitab toh. Nabi-nabi Arab ada ya, nabi-nabi lain ya, misalnya yang dari Arab Warokah nabi laki-laki dan Khadijah nabi perempuan ya. Itu menyusun Alkitab bahasa Arab kalau itu. Ya, tentu saja Warokah tidak sunat ya.
Itu dari orang-orang Kristen Arab lah ya, begitulah, orang Kristen Arab yang menyusun Alkitab terjemahan bahasa Arab ya. Ya, itu tidak ada di Alkitab, tidak ada wong eranya tahun 580-an kok. Ya, tetapi yang era penulisan Alkitab tahun 33 sampai 66 setidaknya mencatat 2 nabi Arab dan 1 rasul Arab. Ciri khasnya gampang, tidak sunat. Very clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Wah, masalah tidak sunat itu ternyata bikin orang nancep Pak ya, nancep dong ya. Ya, siapapun yang ngaku nabi cek saja sunat atau tidak sunat. Kalau tidak sunat kemungkinan besar ya nabi Kristen. Kemungkinan besar ya. Ya, kemungkinan besar nabi Kristen. That's it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.